Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, sehingganya Allah masih memberikan kita hidayah untuk menuntut ilmu yang berguna untuk dunia dan akhirat. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tata tulis karya ilmiah, yaitu Bapak Bulki Rahim, SPD, MPDT. Baik, perkenalkan, nama saya Fadli Gunawan dengan NIM 2007-2017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Corong Input dan Output Mesin Penggiling Padi Kapasitas 500 kg per jam. Pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal dengan sebutan negara agraris, yaitu yang terbagi ke dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, budaya ikan, serta sektor kehutanan. Indonesia yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani padi. Dalam hal ini juga mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Padi adalah salah satu komoditas hasil pertanian terbesar di Indonesia. Dari website Badan Pusat Statistika Nasional Indonesia, sawah, bibit, serta alat yang merupakan media atau sarana yang digunakan masyarakat untuk memproduksi tanaman padi. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas serta jumlah produksi yang dihasilkan. Dalam hal ini, Kabupaten Solok yang merupakan salah satu daerah penghasil beras di Indonesia. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah penghasil beras di Indonesia, beras terbesar di Sumatera Barat yang dikenal dengan nama Bare Solok. Secara geografis, letak Kabupaten Solok berada antara 003214 dan 014645 lintang selatan dan 12500 dan 114141 bujur timur. Topografi wilayahnya sangat bervariasi antara daratan, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Solok sangat strategis karena di samping melewati jalur jalan lintas Sumatera. Daerahnya juga berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan pada tahun 2019 pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 0,07% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk tegal, ladang atau kebun 4,75%, kebunan campuran 4,39%, dan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan 5,70%. Kabupaten Solok sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat perlu terus melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Hal ini sangat berkaitan dengan ancaman mutasi lahan sawah yang semakin besar pada masa-masa mendatang. Kalau diamati untuk produksi padi pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi sebesar 1,67% dari 381.695 ton tahun 2019 menjadi 388.173 ton tahun 2020. Akan tetapi, peningkatan ini terus didorong untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, terutama beras dari waktu ke waktu. Berkenaan dengan hal tersebut, proses pengolahan atau penggilingan padi juga harus diperhatikan. Penggilingan padi adalah proses pemisahan sekam dan kulit luar kariopsis dari biji padi agar diperoleh beras yang dapat dikonsumsi. Penggilingan beras berfungsi untuk menghilangkan sekam dari bijinya dan lapisan aleron sebagian maupun seluruhnya agar menghasilkan beras yang putih serta beras pecah sekecil mungkin.
Setelah gabah dikupas kulitnya dengan menggunakan alat pemecah kulit, kemudian gabah tersebut dimasukkan ke dalam pengoyoh untuk membuang lapisan leoran yang menempel pada beras. Selama pengosohan jadi penekanan terhadap butir beras sehingga terjadi butir patah. Menir merupakan kelanjutan dari butir patah menjadi bentuk yang lebih kecil daripada butir yang patah. Penggilingan dengan kapasitas besar dan kontinu umumnya menghasilkan beras dengan mutu bagus dari rendaman beras keseluruhan tinggi. Mesin heller dengan proses penggilingan kulit menjadi beras pecah kulit. Mesin pengupas gabah terdiri atas beberapa tipe, yaitu tipe Engelbert, tipe Disch-Heller, tipe Modern Rice Mill, dan tipe Roggenroll. Namun hingga saat ini gilingan yang paling berkembang dan lebih banyak diproduksi adalah tipe roll karet. Mesin pemecah kulit tipe rubber roll terdiri atas 2 buah karet dengan jarak tertentu. Cara kerja dari roll karet adalah 2 roll karet berputar berlawanan arah, kecepatan berputar yang berbeda-beda sehingga menimbulkan gaya gesek. Akibat gaya gesek yang ditimbulkan permukaan gabah antara 2 roll karet, maka kulit gabah akan terkelupas. Mesin pemecah kulit gabah yang banyak digunakan di masa ini adalah mesin pengupas tipe rubber roll yang prinsip kerjanya memecah kulit dengan cara memberikan tenaga tarik akibat kecepatan putar yang berbeda dari 2 silinder karet yang dipasang berhadapan. Persentase gabah terkupas, beras patah dan beras minet tergantung pada kerabatan atau jarak dari rubber roll dan kelenturan silinder karet ini. Diameter kedua karet sama bervariasi dari 300 sampai 500 mm dan lebar 120 sampai 500 mm, dan jarak antara roll biasanya 2/3 dari besarnya gabah. Silinder yang telah mengeras atau yang terlalu rapat satu sama lain akan meningkatkan jumlah beras patah dan beras menir, sedangkan jarak kedua silinder yang terlalu renggang menyebabkan persentase gabah tidak terkupas meningkat. Mesin heller mini yaitu merupakan jenis mesin penggiling padi generasi baru yang kompak dan mudah dioperasikan, di mana proses pengolahan gabah menjadi beras dapat dilakukan dalam satu proses, one pass proses. Rata-rata mesin heller mini memiliki kapasitas penggilingan yang kecil, yaitu antara 0, dan 1, ton per jam. Meskipun mungkin sudah ada penggilingan yang lebih kecil, yaitu antara 0, mesin ini jika dilihat secara fisik menyerupai sebuah mesin tunggal dengan banyak fungsi, namun sebenarnya terdiri dari beberapa mesin yang disatukan dalam satu rancangan yang kompak, bekerja secara harmonis dengan satu tenaga penggerak, di mana di dalam mesin heller mini sebenarnya ada bagian mesin yang berfungsi untuk memecah kulit atau mengupas biji-bijian. Bagian mesin yang berfungsi untuk memisahkan biji beras dan gabah dari sekam dan membuang kulitnya. Bagian mesin yang berfungsi untuk mengeluarkan gabah yang belum dikupas untuk dikembalikan ke feeder. Bagian mesin yang berfungsi untuk menyaring dan mengumpulkan dedak, dan bagian dari mesin yang berfungsi untuk melakukan grading berdasarkan jenis fisik beras. Semua fungsi dikemas dalam satu mesin yang kompak sehingga praktis dan mudah digunakan. Setelah saya melakukan observasi, yaitu di sawah 14 Imang, Jorong, Padang Belimbing, Kenagarian, Kotosani, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, Kabupaten Solok mempunyai tingkat produksi padi yang tinggi namun mengalami fluktuasi yang pada beberapa waktu. Melihat kebutuhan beras yang terus meningkat dan penataan input padi seperti ketersediaan tenaga kerja yang cukup dalam panen raya mestinya merupakan pemacu meningkatnya produksi padi di Kabupaten Solok.
Para petani memanfaatkan hasil pertanian sebagai kebutuhan pokok dan untuk diperjualbelikan. Banyak dari petani di daerah tersebut memiliki masalah dalam penggilingan hasil panennya, dikarenakan jauhnya jarak yang harus dilalui menuju tempat penggilingan padi atau heller. Dan hal itu juga akan memerlukan waktu serta biaya dan tenaga yang besar dalam proses pengangkutan padi. Di samping itu, petani juga mengeluhkan hal tersebut. Sebenarnya mesin penggiling padi sudah banyak tersedia di pasaran, akan tetapi mesin penggiling padi tersebut belum optimal pada corong input dan output dan hal lainnya. Sebagai contoh mesin penggiling padi dengan dimensi 1500 kali 600 kali 1500 mm yang menghasilkan getaran yang tinggi sehingga dapat membuat mesin berpindah tempat dari posisi awal, menghasilkan suara yang bising dan kualitas beras tidak bagus dengan spesifikasi produksi. Untuk memastikan hal tersebut, maka dilakukan pengujian. Data awal diambil dari percobaan penggilingan 4 kg padi menghasilkan 900% beras bagus dan 5% beras gagal. Hal ini juga karena getaran mesin yang terlalu tinggi dan mata pisau kurang tajam. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya bacakan tadi, saya mendapatkan identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin penggiling padi. Yaitu yang pertama, jarak antara heller konvensional dengan kelompok tani cukup jauh sehingga pengolahan padi pada pasca panen membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, mesin heller konvensional membutuhkan waktu yang lama dalam proses penggilingan padi. Yang ketiga, mesin heller konvensional mengeluarkan suara yang bising. Yang keempat, masih banyaknya beras yang hancur dari hasil penggilingan padi dengan mesin heller konvensional. Yang kelima, mesin heller konvensional kurang efisien dan susah dalam perawatan. Selanjutnya, batasan masalah. Alat yang dikembangkan memiliki banyak komponen dan ruangan lingkup serta banyaknya kinerja yang terjadi pada alat tersebut. Maka saya memberikan batasan masalah terhadap proposal saya agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas dari identifikasi masalah dan tujuan dari proposal mesin penggiling padi ini. Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut, yaitu perancangan corong input mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang kedua, pembuatan corong input mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang ketiga, perancangan corong output beras mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang keempat, pembuatan corong output beras mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang kelima, perancangan mesin penggiling perancangan corong output sekam mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang keenam, pembuatan corong output sekam mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Selanjutnya yaitu apa saja yang menjadi rumusan masalah, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka saya akan merumuskan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan mesin penggiling padi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rancangan corong input mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang kedua, bagaimana pembuatan corong input mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang ketiga, bagaimana perancangan corong output mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang keempat, bagaimana pembuatan corong output beras mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang kelima, bagaimana perancangan corong output sekam mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang keenam, bagaimana pembuatan corong output sekam mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Selanjutnya yaitu tujuan proposal
mesin penggiling padi. Yang pertama tujuannya yaitu merancang corong input mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang kedua, membuat corong input mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang ketiga, merancang corong output beras mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang keempat, membuat corong output beras mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang kelima, merancang corong output sekam mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang keenam, membuat corong output sekam mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Selanjutnya, manfaat proposal mesin penggiling padi ini yaitu manfaatnya bagi mahasiswa. Yang pertama, sebagai bentuk penerapan teori dan kerja praktik yang diperoleh pada saat perkuliahan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas serta skill mahasiswa sehingga siap menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Yang ketiga, mengubah pengetahuan tentang cara menciptakan teknologi bermanfaat. Yang keempat, menyelesaikan proyek akhir menyelesaikan proposal sebagai syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar ahli media. Selanjutnya, manfaat bagi dunia pendidikan. Yang pertama, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, sehingga bisa memberikan kontribusi bermanfaat kepada masyarakat dalam upaya memajukan dunia pendidikan. Yang kedua, menambah perbedaan inovasi penggiling padi yang sudah ada. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, memudahkan pengerjaan para petani saat pasca panen dalam pengolahan padi menjadi beras pada daerah terpencil daerah Sumatera Barat. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi beras sebagai tanaman makanan pokok pada sektor pertanian di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, metode pembuatan mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang pertama, studi pustaka. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, gambar desain. Yang keempat, pemilihan jenis bahan. Yang kelima, pembuatan serta perakitan komponen. Yang keenam, pengujian. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, tanaman padi. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat, tropis dan subtropis. Penanaman padi sendiri sudah dimulai sejak tahun 3000-an sebelum Masehi di Zhejiang, Tiongkok. Setengah dari penduduk dunia, terutama dari negara berkembang termasuk Indonesia, sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap hari. Selanjutnya, mesin penggiling padi. Mesin penggiling padi adalah sebuah alat yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan petani dalam mengolah hasil panen sawah. Pada proses penggilingan untuk memisahkan butiran beras dari kulit dengan tetap menjaga kualitas beras dan meminimalkan kehilangan hasil yang sering terjadi proses pembentukan beras yang dilakukan secara manual. Menurut Howdy Tomo 2012, berdasarkan konfigurasi mesin dan kapasitasnya, penggiling padi dikelompokkan jadi 3 kelas. Yang pertama, penggiling padi skala kecil PPK. Yang kedua, penggilingan padi menengah atau rice milling unit RMU. Yang ketiga, penggilingan padi besar atau rice milling plant RMP. Prinsip kerja mesin penggiling padi. Prinsip kerja mesin penggiling padi ini yaitu jumlah padi yang masuk lewat corong input akan dikatuk pengatur pemasukan gabah. Padi yang masuk akan jatuh pada tempat bagian poros yang memiliki ulir. Bagian ulir berfungsi menyalurkan padi ke bagian ruangan penggilingan dengan poros yang memiliki mata pisau dan filter gabah. Padi dikupas dengan memanfaatkan gesekan antara mata pisau dengan filter gabah. Padi yang sudah terkukus akan keluar melewati lubang output dan sekam akan jatuh ke blower dan diteruskan menuju ruang output sekam.
Motor penggerak pada mesin penggemudi ini langsung terhubung dengan proses utama. Putaran dari penggerak ditransmisikan melalui puli dan sabuk atau fiber. Selanjutnya yaitu perancangan corong input dan output mesin penggemudi kapasitas 500 kg per jam. Perancangan adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah dari suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama, corong input. Corong input berfungsi untuk menampung sementara bahan yang akan diproses pada ruang penggilingan. Corong input merupakan bagian dari mesin penggiling padi sebagai sarana untuk memasukkan padi ke dalam mesin penggiling padi. Tujuannya agar padi yang masuk ke dalam mesin penggiling padi tidak tercecer dan terlempar keluar saat proses penggilingan sedang berlangsung. Feeder terbuat dari plat baja karbon rendah yang menyerupai corong kubus yang mempunyai ukuran 782 x 533 mm. Yang kedua, corong output beras. Corong output beras adalah tempat keluarnya beras sehabis proses penggilingan agar beras yang sudah dihasilkan tidak berhamburan. Corong pengeluaran benda di sebelah samping mesin penggiling padi. Corong output beras merupakan bagian dari mesin penggiling padi yang berguna sebagai sarana untuk tempat keluarnya beras dari mesin penggiling padi. Tujuannya agar padi yang telah digiling di dalam mesin penggiling padi tidak tercecer dan tidak terlempar keluar. Corong output terbuat dari plat baja karbon yang mempunyai ukuran 296 x 350 mm. Ketiga yaitu corong output dedak, adalah tempat keluarnya dedak atau sekam sehabis proses penggilingan agar dedak atau sekam yang sudah dihasilkan tidak berhamburan. Corong pengeluaran benda di belakang penggiling padi. Corong output sekam dedak merupakan bagian dari mesin penggiling padi yang berguna sebagai sarana untuk keluarnya sekam atau dedak dari dalam mesin penggiling padi. Corong output terbuat dari baja karbon rendah yang mempunyai ukuran diameter atas 86 mm, 450 mm lingkaran tengah, dan 60 mm lingkaran bawah. Selanjutnya, apa saja bahan yang digunakan pada pembuatan corong input dan output mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam? Yaitu di sini saya menggunakan plat besi ukuran 1,2 mm. Selanjutnya, persiapan dalam pembuatan mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Yang pertama, membaca gambar kerja. Selanjutnya, mempersiapkan material, bahan habis pakai, mesin dan peralatan pembantu. Selanjutnya, tahapan pengerjaan. Yang pertama, pengukuran dan penandaan. Yang kedua, pemotongan bahan. Yang ketiga, proses pengeboran. Yang keempat, proses pengerolan. Yang kelima, proses penekukan. Yang keenam, proses pengelasan. Yang ketujuh, proses perakitan. Yang kedelapan, kerjaan akhir. Selanjutnya, metode proposal mesin penggiling. Mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam, yaitu dengan jenis proposal yang saya gunakan dalam menyusun proposal mesin penggiling padi ini adalah rencana bangun corong input dan output mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam. Untuk pemilihan bahan, di sini saya memakai bahan yang dipakai untuk membuat mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam, yaitu corong output beras dan corong output dedak menggunakan besi plat hitam 1200 x 2400 x 1,2 mm. Dan untuk biaya pembuatan corong input dan output mesin penggiling padi kapasitas 500 kg per jam, yaitu biaya yang dikeluarkan sebanyak 14 juta rupiah. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang
materi presentasi mesin pengering padi saya. Saya silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Bulkiah Rahim, SPD MPDT selaku dosen pengampu mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Saya minta maaf, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.